wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya setelah mengikuti ujian P3K tahap kedua? Nah, saat ini teman-teman mungkin sedang was-was ya menunggu hasil pengumuman untuk ujian P3K tahap kedua. Nah, tak terasa ternyata tahun 2022 tinggal menghitung hari. Nah, bagi teman-teman pasti sudah memiliki keinginan, impian yang ingin diwujudkan pada tahun 2022. Mungkin salah satunya yang ingin teman-teman wujudkan adalah yang belum PNS ya, mungkin pengen nanti ikut CPNS kemudian lulus. Yang P3K juga begitu, jika nanti ada tahap berikutnya bisa ikut P3K dan lulus. Kemudian bagi yang belum PPG, jika nanti ada pretest PPG bisa lulus juga. Nah, dari sekarang mari kita siapkan untuk mewujudkan keinginan kita itu dengan belajar. Bagi teman-teman kemarin yang mengikuti ujian P3K tentu sudah bisa merasakan bagaimana ketika mengerjakan soal-soal setelah kita dibekali dengan belajar dan yang tidak dibekali dengan belajar. Pasti teman-teman sudah merasakan begitu mudahnya ketika mengerjakan soal-soal dan kita memahami isi dari soal tersebut. Tapi berbeda lagi dengan teman-teman yang mengerjakan soal hanya modal mengerjakan saja ya, tanpa belajar sebelumnya. Dan itu juga yang saya rasakan di tes-tes saya sebelumnya. Saya pernah merasakan yang hanya ikut tes saja, kemudian belajar aja seadanya, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Berbeda dengan tes-tes atau ujian yang kita persiapkan, kita belajar terlebih dahulu, dan ketika kita mengerjakan, kemudian kita diberikan kemudahan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, sesuai dengan harapan kita. Nah, apa salahnya kita mulai belajar dari sekarang ya teman-teman, untuk mempersiapkan tahun 2022, semoga keinginan dan impian teman-teman bisa terwujud dan tercapai. Nah, sekarang kita mulai belajar ya, untuk soal-soal bimbingan dan konseling, agar teman-teman nanti sudah dibekali dengan pemahaman-pemahaman sehingga teman-teman berikan kemudahan untuk mengikuti tes-tes yang teman-teman ingin ikuti sehingga lulus. Nah, kita bahas beberapa soal agar teman-teman bisa mengingat materi-materi tentang bimbingan dan konseling. Untuk soal yang pertama ini, saya masih ingat sekali kemarin saya habis mengikuti UPPPG dan modal soal seperti ini tuh keluar ya. Nah, soalnya adalah perhatikan urutan atau sekuens pokok bahasan dari topik peningkatan efikasi diri dalam belajar di bawah ini. Nah, sekuens ini adalah urutan ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memahami artinya nanti bingung ya. Sekuens ini adalah urutan. 1. Manfaat efikasi diri. 2. Strategi peningkatan efikasi diri. 3. Definisi efikasi diri. 4. Ciri-ciri individu dengan efikasi diri rendah dan tinggi. 5. Pentingnya peningkatan efikasi diri dalam belajar. Sekuens rangkaian dari belakang untuk materi bimbingan klasika di atas adalah, nah kita mengurutkan ya. Mengurutkannya itu adalah, yang ditanyakan adalah dari belakang. Jadi yang pertama itu adalah pentingnya peningkatan efikasi diri dalam belajar. Apa sih pentingnya efikasi diri? Nah, kemudian definisinya itu apa efikasi diri. Dan kemudian manfaat efikasi diri itu untuk apa? Dan kemudian ciri-ciri individu dengan efikasi diri rendah dan tinggi seperti apa? Dan strategi peningkatan efikasi dirinya itu bagaimana? Nah, untuk efikasi diri itu menurut Santrok tahun 2007 adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi ini model-model soal yang perlu pemahaman ya. Kemudian soal berikutnya, Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah, nah di sini itu berarti Pak Hasan harus merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Karena di sini kan peserta didiknya itu merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas.
Jadi Pak Hasan itu harus mengetahui cara bagaimana mengajar agar anak-anak itu tidak merasa jenuh selama pembelajaran di kelas. Begitu ya. Kemudian hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah jawabannya itu adalah yang B ya, di mana peserta didik mendiskusikan cara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Untuk yang A ini menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Ini kurang efisien ya, karena hanya hasilnya membuat kesimpulan. Kemudian yang C diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Jadi kan siswa harus tahu bagaimana cara membuat video dulu. Kemudian peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Ini tidak mungkin ya karena sedang hujan di luar. Kemudian peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, ini juga tidak mungkin ya, karena kan di sini Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian ada LCD dan laptop. Jadi yang sesuai itu adalah yang B, di mana peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Soal berikutnya, peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21 yaitu kemampuan dalam hal. Nah, ini yang sesuai adalah membuat analogi ya, di mana analogi itu adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Di mana di sini peserta didik itu disuruh memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Jadi antara dua benda hal yang berlainan. Jadi yang sesuai adalah membuat analogi. Nah, kita lanjutkan untuk ke soal berikutnya ya teman-teman. Kita belajar bersama. Formative Summative Evaluation Model adalah salah satu model penilaian yang dapat digunakan atau diterapkan dalam penilaian BK. Model ini dikembangkan oleh Michel Schriven dan merupakan jenis penilaian yang berorientasi pada. Nah, untuk soal ini jawabannya benar adalah proses dan hasil. Di mana tes formatif itu yaitu tes yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan tes. Dan tes ini berfungsi untuk menentukan tuntas tidaknya suatu pokok bahasan. Kemudian tes sumatif itu adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Jadi yang betul adalah berorientasi pada proses dan juga hasilnya. Kemudian soal berikutnya, kegiatan evaluasi BK yang memfokuskan pada upaya menemukan bukti seberapa besar siswa terbantu dan terfasilitasi perkembangannya merupakan evaluasi. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya macam-macam evaluasi. Nah, di sini jawabannya adalah evaluasi produk atau hasil, di mana evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Performance karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Nah, di sini kan berarti menemukan bukti. Berarti ada produk atau hasil. Soal yang terakhir ya. Agar siswa tidak bicara dengan teman sebangku, tugas kelas dalam bimbingan kelompok diberikan, maka perilaku yang diharapkan dalam kontrak perilaku adalah, di sini ada kata kuncinya tuh teman-teman, tidak bicara. Kalau tidak bicara berarti kan diam ya. Berarti jawabannya adalah yang C, diam. Jadi semoga teman-teman bisa terbiasa untuk mencari kata kunci dalam setiap soal dan semoga teman-teman bisa dari sekarang persiapkan untuk belajar mewujudkan impian teman-teman, keinginan teman-teman di tahun 2022. Semoga nanti keinginan teman-teman bisa terwujud. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang salah mohon diluruskan ya.
Terima kasih sudah mengikuti channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.